Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Tri Permana sebagai asisten agraria pada Divisi Hukum PT Perkebunan Nusantara 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait manajemen perusahaan, antara lain manajemen sumber daya manusia, manajemen pengadaan barang dan jasa, manajemen kesekretariatan dan kehumasan, CSR atau PKBL atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial lingkungan. Lalu ada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan terakhir hukum dan perizinan. Yang pertama terkait manajemen sumber daya manusia atau dengan bahasa Inggrisnya Human Capital Management. Dalam filosofinya, human capital ditunjukkan melalui piramida nilai human capital management yang menggambarkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan SDM. Paradigma pengelolaan SDM semula hanya berfokus pada bisnis impact atau outside in, menjadi berfokus outcome, kapabilitas SDM, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. Human Capital Management dalam ruang lingkup itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, elemen core, mencakup aktivitas atau fungsi utama dalam pengelolaan SDM yang terdiri dari 4 kelompok besar, yaitu pengelolaan rekrutmen dan seleksi, pengelolaan produktivitas karyawan, pengelolaan talenta organisasi, dan pengelolaan reward dan retensi karyawan. Yang kedua, elemen foundation atau supporting process, mencakup sistem maupun infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan aktivitas atau fungsi pengelolaan SDM seperti database kepersonaliaan, administrasi penggajian, SOP, sistem informasi SDM, hubungan industrial, manajemen perubahan, dan internalisasi budaya perusahaan. Selanjutnya ada manajemen pengadaan barang dan jasa. Manajemen pengadaan barang dan jasa atau procurement management adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas yang terkait dengan perolehan barang dan jasa oleh suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan tersedia dalam jumlah, kualitas, waktu, dan biaya yang efisien. Yang ketiga ada manajemen kesekretariatan dan kehumasan. Pengertian dari sekretariat atau sekretaris ini berasal dari bahasa Latin, yaitu secretum, yang berarti rahasia. Pengertian sekretaris secara terminologi adalah orang yang harus dapat menyimpan rahasia pimpinan atau perusahaan yang tidak perlu diketahui oleh pihak lain atau pegawai lain. Dalam hal ini, tugas-tugas sekretaris tidak lepas dari kerahasiaan perusahaan. Selanjutnya ada CSR atau PKBL atau yang dikenal di masyarakat itu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengertian dari TJSL itu sendiri atau CSR atau PKBL ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Di Indonesia, CSR dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. Selanjutnya ada hukum perusahaan atau corporate law. Hukum korporasi adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek terkait perusahaan, seperti pembentukan, operasional, pengelolaan, dan likuidasi perusahaan. Aturan ini mencakup ketentuan terkait kewajiban manajemen, hak pemegang saham, serta tanggung jawab korporasi dalam menghadapi tuntutan hukum atau keuangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam koridor hukum yang jelas dan mendukung prinsip tata kelola yang baik. Hukum adanya PT dan BUMN. Pada PT, Undang-Undang PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada badan usaha milik negara memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Organ dalam PT meliputi ada 3, yaitu
RUPS atau pemegang saham, direksi, dan komisaris. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.